Hai Gemini, ini untuk special edition untuk Gemini, untuk zodiak Gemini di bulan Juni. Kita akan lihat untuk zodiak Gemini di bulan Juni ini mungkin terkait dengan karir, mungkin terkait dengan keputusan kehidupan atau tentang sesuatu hal lah yang kita akan lihat untuk Gemini di bulan Juni. Jadi ada kemungkinan segala pertanyaan yang ingin kamu tanya mungkin terkait dengan pekerjaan karir kah, kehidupan kah, suatu keputusan yang harus diambil kah, itu akan dijawab dengan terkait dengan synchronicity event. Maksudnya akan ada sesuatu hal yang misalkan kita ada suka nanya, ini kira-kira apa ya jawabannya. Nah, itu akan dijawab sesuai dengan tiba-tiba tidak tidak disengaja akan ada suatu hal yang akhirnya kamu ketahui dan akhirnya kamu bisa membuat keputusan dalam hal tersebut. Akan juga ada ibaratnya keberkahan dari suatu kondisi satu ke kondisi yang lain. Ibaratnya kalau misalnya kamu harus tetap positive thinking di pagi hari supaya ibaratnya kamu bisa kamu bisa menangkap sesuatu hal energi yang baru gitu ya. Untuk Gemini di bulan Juni, Gemini untuk zodiak Gemini. Oke, ini kita akan lihat untuk yang general dulu. Nanti setelah itu kita akan ke percintaan. Jadi di sini ada tiga kartu, ibaratnya worthiness. Jadi kalau misalnya kamu berhadapan dengan seseorang yang tidak memperlakukan dengan baik, berada dalam sesuatu hal yang ibaratnya kamu nggak tahu, kamu udah pesimis, jadi kamu harus tetap punya standar dalam sesuatu hal, ibaratnya gitu. Kamu tahu apabila seseorang tidak berbuat baik terhadap kamu tuh ibaratnya harus menetapkan dalam diri kamu kalau kamu patut mendapatkan sesuatu hal dalam apapun, dalam cara apapun dengan yang baik gitu ya. Jadi kalau jangan lagi berhubungan dengan orang yang sudah tidak bekerja lagi buat kita. Jadi ibaratnya kamu harus punya ekspektasi, punya standar terhadap value dalam diri kamu. Jadi kalau ada seseorang yang tidak berbuat baik dengan kamu, ibaratnya kamu harus menerapkan dalam diri kamu bahwa kamu tuh deserve atau patut mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik dalam cara apapun, oke? Nah, di sini yang kedua adalah explore your option. Jadi ini saatnya kamu untuk melihat dari berbagai kesempatan lain untuk membuat suatu perubahan. Jadi mungkin akan di bulan Juni ini akan ada suatu tawaran, mungkin pekerjaan, mungkin suatu informasi yang bisa membuat kamu membuat start dalam hidup kamu gitu ya. Mungkin ini adalah saatnya kamu untuk berpikir, untuk mencari suatu kesempatan lain kah, atau kemungkinan yang untuk membuat suatu perubahan, entah dalam percintaan, entah dalam karir, entah dalam keputusan yang merubah dalam suatu kondisi satu dan ke kondisi lainnya. Nah, yang ketiga adalah di sini mungkin ada seseorang yang mungkin bisa membantu kamu dalam suatu permasalahan, mungkin keuangan, pekerjaan, I don't know. Tapi di sini akan ada seseorang yang mungkin akan membantu kamu memberikan suatu informasi ataupun membantu kamu dalam suatu keadaan kamu. Jadi mungkin kamu tahu siapa orang yang bisa kamu hubungin terkait dengan suatu keadaan ini gitu ya. Jadi kamu tuh sebenarnya udah tahu nih, kayak gue kalau dalam suatu permasalahan ini gue tahu harus menghubungi siapa. Nah, mungkin inilah orang yang kamu harus berinisiatif untuk menghubungi orang tersebut. Tapi kita akan lihat untuk lebih dalam lagi. Nah, terkait dengan suatu keadaan, mungkin kamu nggak tahu apa yang terjadi. Misalnya ada sesuatu permasalahan, apa kira-kira akan ada suatu jawabannya. Seperti tadi aku bilang, bahwa ibaratnya kalau ada suatu pertanyaan dalam pilihan hidup, keputusan apa yang harus diambil, kamu tuh harus akan ada suatu jawaban terkait dengan hal yang kamu tanyakan, tapi ini event yang tiba-tiba kamu nggak sangka. Jadi kayak orang keceplosan, mungkin orang tiba-tiba memberikan suatu informasi yang tadinya kamu nggak tahu, atau mungkin ketika kamu berbicara dengan seseorang tiba-tiba kamu mendapatkan suatu um, mendapatkan sesuatu hal yang akhirnya kamu mempunyai jawaban tersebut gitu ya. Kalau misalnya kamu merasa Tuhan tuh kok kayaknya diem aja, atau mungkin kok kenapa tidak mencapai suatu progres yang baik, jadi kamu jangan khawatir karena ibaratnya Tuhan tuh bekerja di belakang layar, oke?
Kita akan lihat untuk Gemini di bulan Juni. Ups. Oke. Sebentar guys. Ups. Oke. Jadi terkait dengan apabila kamu berhubungan dengan seseorang yang mempunyai physical distance kah, atau ada suatu komunikasi back and forth dengan seseorang yang jauh mungkin, atau mungkin karena kita lagi social distancing, jadi mungkin kamu berhubungan dengan seseorang yang mungkin ya emang WhatsApp-WhatsAppan gitu ya. Tapi di sini kamu merasa dalam komunikasi dengan komunikasi orang tersebut, ibaratnya ada sesuatu hal yang kayaknya kamu merasa kamu tuh patut mendapatkan sesuatu perlakuan yang lebih baik gitu dari orang tersebut, dan kamu pada akhirnya kamu merasa gue kayaknya secara emotionally gue tuh punya value gitu loh, yang akhirnya ibaratnya gue patut diperbuat dengan patut orang tersebut melakukan sesuatu hal yang lain. Jadi ada keinginan seseorang untuk melakukan lebih baik lagi, tetapi mungkin ada sesuatu hal yang terjadi yang akhirnya kamu merasa kamu lebih menyimpan secara emotionally diri kamu sendiri gitu ya. Jadi akan ada suatu komunikasi terjalin antara kamu dengan seseorang, tapi kamu merasa orang tersebut tidak mempunyai value yang sama dengan kamu gitu ya. Di sini helpful people tadi seperti aku bilang, mungkin kamu ingin berkomunikasi dengan seseorang mungkin yang ada perbedaan umur antara kamu dengan dia, laki-laki atau perempuan, mungkin kamu yang lebih tua dan dia yang lebih muda, jadi kayak seperti itu. Akan ada keinginan seseorang di sini untuk berkomunikasi dengan seseorang yang mungkin ada perbedaan umur. Kamu tahu siapa orang yang bisa membantu kamu, mungkin dia bos kamu, mungkin seseorang yang bisa memberikan kamu informasi terkait dengan suatu pilihan, mana yang harus gue ambil, haruskah gue mengikuti logika atau haruskah mengikuti suatu hal yang gue inginkan di dalam diri gue sendiri. Nah, ketika apabila ada suatu permasalahan, mungkin orang tersebut bisa membantu kamu, tapi kamu mau nggak untuk berinisiatif untuk menghubungi dia. Jadi ada suatu hal yang mungkin kamu pikir-pikir lagi, ada suatu penolakan dalam diri kamu, tapi kamu tahu dia mungkin bisa membantu kamu. Jadi harus nggak sih gue menghubungi, ikutin kata hati nggak, padahal hati ingin menghubungi tapi secara logika tidak. Jadi ada sesuatu hal, mungkin orang tersebut bisa membantu kamu tapi kamu nggak tahu apa yang harus dilakuin. Oke. Untuk explore your option, kita akan lihat untuk mungkin pekerjaan, explore your option. Untuk karir, Oke, kalau untuk karir explore your option tadi seperti yang aku bilang, kalau misalnya ini terkait dengan karir, ini adalah saatnya kamu untuk melihat dari berbagai possibility atau berbagai kesempatan-kesempatan atau kemungkinan-kemungkinan yang mungkin bisa terjadi sama kamu. Mungkin kalau misalnya kamu merasa kok gue pekerjaan tidak ada progresnya, atau mungkin dalam suatu kehidupan, lah mungkin ini ibarat kamu ini adalah saatnya kamu untuk memikirkan suatu kemungkinan untuk membuat suatu perubahan dalam hidup kamu dalam karir. Mungkin kayak gini, gue kayaknya butuh modal deh buat mau melakukan suatu online shop atau membuat suatu usaha. Mungkin ini adalah saatnya kamu untuk memikirkan hal tersebut gitu ya. Nah, mungkin akan ada suatu bantuan, seseorang akan memberikan sesuatu hal, entah mungkin invest uangnya atau memberikan bantuan dalam finansial. Mungkin kalau misalnya kamu kalau kamu memikirkan untuk meminjam uang, misalnya loan gitu ya, meminjam uang untuk membuat suatu investasi, mungkin ini adalah saatnya kamu untuk nggak apa-apa kan pinjam uang, tapi untuk membuat suatu investasi yang lain. Jadi kurang lebih seperti itu. Akan ada kemungkinan seperti itu, dijadikan financial support, bantuan dari seseorang yang membuat sesuatu, akhirnya kamu membuat suatu kemungkinan untuk membesarkan, maksudnya apa ya, misalnya kalau kamu
ibaratnya kalau kamu menginginkan sesuatu hal, peningkatan dalam suatu karir, akan ada suatu tawaran atau ada suatu peluang yang akan ditawarkan sama kamu, kurang lebih seperti itu. Mungkin berita itu dari suatu kejauhan, tapi kalau misal dari keuangan, ada kemungkinan ada financial support dari seseorang, mungkin seseorang yang stabil ekonominya, orang yang mungkin dia lebih secara ekonomi lebih bagus lah dari kita, ibaratnya kayak gitu. Akan ada suatu bantuan, tapi kamu harus sabar, tenang gitu ya. Ini akan datang pada waktunya, dan pada akhirnya kamu akan bisa meninggalkan suatu kondisi yang tadinya tidak bekerja buat kamu ke tempat yang lebih baik gitu. Tapi kalau terkait karir, mungkin ada kemungkinan ada suatu peluang yang akan ditawarkan seseorang. Ada sesuatu hal yang mungkin dari kejauhan yang menawarkan sesuatu peluang yang baik buat kamu, dan mungkin apapun informasi yang dia berikan, mungkin ini adalah saatnya kamu untuk melihat kemungkinan-kemungkinan, mungkin untuk menaikkan suatu karir dari level 1 ke level 2 kah gitu ya, atau mungkin ada informasi lain yang berguna buat kamu terkait dengan karya. Tapi ini yang aku lihat akan ada suatu peluang yang baik yang mungkin akan terjadi sama kamu, tapi kamu mau nggak? Atau mungkin ini adalah saatnya kamu untuk membuat suatu perubahan-perubahan dalam karir kamu atau keuangan. Tapi kalau dalam keuangan sendiri, yang aku lihat adalah kemungkinan akan ada suatu financial support dari seseorang atau dari sesuatu hal, mungkin bank, mungkin apapun itu gitu ya. Oke, kita akan lihat untuk percintaan untuk Gemini di bulan Juni. Oke. Untuk Gemini di bulan Juni, untuk percintaan, untuk bulan Gemini, untuk bulan Juni, untuk zodiak Gemini, percintaan Gemini. Oke, jadi di sini Gemini ada dua kartu, jadi ada dalam kartu yang aku lihat di bulan Juni ini akan terjadi separation. Jadi mungkin ini sudah terjadi atau akan terjadi gitu ya. Separation itu bisa banyak hal, bisa antar kamu berpisah karena sesuatu hal, atau mungkin jarak yang memisahkan kalian berdua gitu. Nah, di sini juga ada pay attention to the red flag terkait dengan perpisahan yang terjadi atau sesuatu hal yang terjadi before gitu ya. Jadi kamu harus, mungkin kamu sendiri melihat ada sesuatu red flag dalam seseorang tersebut gitu. Entah kamu berusaha memisahkan diri kamu terhadap orang tersebut karena kamu menemukan sesuatu hal terkait dengan orang tersebut gitu, atau orang tersebut melakukan sesuatu hal yang akhirnya kamu memilih untuk memutuskan atau memilih untuk memisahkan diri, atau mungkin kalau misalnya kamu merasa ada sesuatu hal, jadi ada intuisi kamu yang mengatakan kayak ada sesuatu hal yang aneh, ada sesuatu hal yang gue harus memperhatikan red flags dari orang tersebut atau dalam situasi tersebut. Nah, di sini retreat, jadi ada dua kartu yang menandakan kamu atau orang yang berhadapan dengan kamu itu kalian saling memisahkan diri dalam suatu keadaan dan situasi. Nah, mungkin karena mungkin satu orang memilih untuk meninggalkan suatu keadaan atau meninggalkan kamu atau vice versa, tapi seseorang di sini pay attention, kayaknya ada sesuatu hal yang berbeda, kayaknya ada sesuatu hal yang ini, ada sesuatu hal yang kamu tuh jadi aware dalam suatu keadaan. Oke. Nah, tapi di sini juga ada addiction atau codependency. Codependency adalah sifat orang yang ibaratnya nggak bisa let it go, nggak bisa moving on, merasa chemistry sangat dalam gitu ya. Tapi somehow ada sesuatu hal yang harus kamu perhatikan atau aware dalam suatu keadaan. Ada sesuatu hal yang nggak benar, jadi ada intuisi kamu yang mengatakan nih kayaknya ada sesuatu hal yang aneh gitu ya. Tapi somehow kamu merasa masih jadi kalau misalnya kamu memang sudah berpisah dengan orang tersebut, tidak berhubungan, tidak berkomunikasi, mungkin ini codependency juga merasa ibaratnya kamu merasa masih mikirin dia, masih ada sesuatu hal, masih nggak bisa moving on. Itulah yang aku lihat. Tapi kita akan lihat untuk Gemini di bulan Juni untuk terkait dengan separation. Gemini di bulan Juni.
Oke, jadi ini adalah situasi bagaimana cara dia melihat kamu dan bagaimana apa yang dia rasakan terhadap situasi ini atau terhadap kamu gitu ya. Jadi di sini ada separation, pay attention, and retreat. Jadi kalau misalnya retreat itu ibaratnya kamu mencoba untuk um, apa ya, mencoba untuk memisahkan diri dalam suatu keadaan untuk berpikir, oke? Mungkin ada sesuatu hal yang terjadi, pay attention to the red flag, jadi kamu harus aware terhadap suatu kondisi. Separation, mungkin jarak yang memisahkan kalian berdua, atau mungkin memang secara fisik jauh, atau mungkin secara emosional yang akhirnya kamu memilih untuk udahlah ntar dulu, gue nggak mau mikir apa-apa, tapi kamu juga aware ada sesuatu hal yang terjadi. Nah, situasi kamu adalah high priestess, kamu bisa berhubungan dengan zodiak Pisces atau Virgo, tapi di sini ibaratnya kamu harus lebih percaya sama intuisi kamu terkait dengan sesuatu hal. Jadi kartu ini sangat berhubungan, pay attention to the red flag, dan high priestess tuh orang yang menyimpan segala sesuatunya sendiri. Dia tahu ada sesuatu hal yang mungkin diumpetin, ada sesuatu hal yang kamu tuh nggak tahu. Nah, mungkin ada sesuatu hal yang kamu aware tapi kamu masih menyimpan kuncinya gitu ya. Nah, ada sesuatu hal yang ibaratnya intuisi kamu, bentar, ada sesuatu intuisi kamu yang mengatakan sesuatu hal dan membuat kamu memilih untuk meninggalkan suatu keadaan, oke? Tapi how they view you, jadi orang tersebut melihat kamu sebagai Ten of Cups. Jadi mungkin dia kalian ini pernah bersama kah, mungkin pernah ada hubungan long term, atau mungkin sudah apa ya, berarti dia melihat kamu sebagai orang yang mungkin menjadi long term partnernya. Mungkin dia pengen punya hubungan yang lebih next level, mungkin ingin menikah, mungkin sudah ada secara emotionally, sudah ada sudah ada invest secara emotionally. Nah, bagaimana ini, apa yang dia rasakan? Jadi Ace of Cups. Jadi ada kemungkinan seseorang yang mungkin tadinya dia pergi, seseorang yang mungkin tadinya tidak berhubungan, ada kemungkinan orang tersebut akan menghubungi lagi untuk memulai sesuatu hal yang baru, oke? Karena mungkin seseorang di sini antara kamu atau Gemini ini masih memiliki perasaan atau chemistry yang kuat gitu ya. Nah, tapi seseorang di sini ada sesuatu hal yang mungkin orang tersebut antara kamu, misalnya gini, kalau kamu menyimpan sesuatu hal atau kamu menyimpan suatu rahasia, orang tersebut merasa kamu yang menyimpan rahasia, atau vice versa, atau kamu merasa ada seseorang yang ada mungkin atau vice versa, mungkin orang tersebut yang merasa kamu yang merasa orang tersebut menutupi dirinya, atau ada sesuatu hal yang kamu tuh nggak tahu tentang orang tersebut gitu ya. Tapi orang tersebut melihat kamu Gemini sebagai orang yang untuk bisa long term partner, atau secara emotionally sudah ada invest yang telah terjadi dalam hubungan kalian, oke? Tapi kita akan lihat situasi kamu. Situasi kamu di sini untuk di bulan Januari adalah High Priestess. Apa yang intuisi kamu katakan terkait dengan orang tersebut? Oke, jadi kalau misalnya kamu tidak berhubungan dengan seseorang yang mungkin sudah involved sama kamu, ibaratnya di sini seseorang berusaha untuk mencari informasi, menggali informasi sesuatu hal terkait dengan percintaan ini. Nah, ini situasinya kamu ibaratnya apapun kamu merasa, ibaratnya kalau misalnya memang kamu bisa berhubungan dengan Pisces, mungkin Gemini, mungkin juga Sagittarius, mungkin juga Aquarius gitu ya. Jadi kamu merasa, ibaratnya kalau di sini yang aku lihat, kalau misalnya memang terjadi perpisahan atau sudah tidak berbicara, atau adanya perpisahan antara kamu dengan dia, di sini ibaratnya seseorang tahu, ibaratnya masalah divine timing itu akan bekerja. Kalau emang dia jodoh, dia akan kembali, ibaratnya kayak gitu. Itu yang kamu percaya di dalam diri kamu gitu ya. Kamu tahu kamu memiliki soul deep connection sama orang tersebut. Mungkin ada sesuatu hal yang kamu ngerasa dia adalah orang yang mungkin bisa menjadi lifetime partner gue, tapi mungkin pada saat ini karena ada separation, kamu merasa kamu lebih baik gue menyimpan segala sesuatunya sendiri. Dan gue percaya bahwa masalah divine timing ini akan kembali lagi seperti yang gue inginkan, atau masalah divine timing ini mungkin akan, ibaratnya kita akan
bersatu lagi gitu ya. Tapi kamu pada saat ini tidak mereveal sesuatu hal yang kamu inginkan gitu. Jadi kamu diem aja, walaupun kamu tahu ibaratnya ini jodoh gue, ini adalah orang yang bisa dijadikan untuk menjadi long term partner gue, oke? Tapi situasi yang apa yang dia rasakan terhadap kamu yang di sini berarti Ace of Cups. Jadi seseorang di sini mungkin Virgo involved, mungkin Pisces involved. Jadi seseorang di sini memikirkan sesuatu hal yang ingin merubah suatu keadaan lebih baik. Seseorang di sini menginginkan mungkin dari sisi kamu gitu ya. Dia kayaknya ada keinginan seseorang di sini, lu duluan dong untuk memulai sesuatu hal gitu ya. Tapi seseorang ini menunggu sesuatu hal, entah mungkin orang tersebut merasa inginnya kamu memulai duluan untuk berkomunikasi, tapi dia ibaratnya menunggu gitu ya. Mungkin orang tersebut tiba-tiba jauh, atau mungkin tiba-tiba atau mungkin kamu tiba-tiba ghosting dia, menghilang dari dia, tapi ada keinginan untuk orang tersebut untuk menghubungi duluan, tapi dia mengingat sesuatu hal yang terjadi dan mengharapkan orang tersebut memulai duluan gitu ya. Nah, di sini how they view you ya, dia pengen long term partner, dia pengen mungkin ada secara emosionalis, sudah menginvest secara emosional dalam suatu hubungan gitu ya. Dia mungkin melihat kamu sebagai partnernya dia, atau pernah ada sesuatu hal yang terjadi dengan kalian yang akhirnya secara emosional menginvest. Tapi ada sesuatu hal yang mungkin pada saat ini ibaratnya ada suatu kejelasan, ada suatu pencerahan, tapi somehow orang tersebut merasa ada sesuatu hal juga yang dia nggak bisa tahu terkait dengan kemana arahnya, tendensinya apa terkait dengan hubungan ini. Jadi mungkin dalam dua orang ini sedang berpisah, tapi dia tahu sebenarnya kalau kita bersama lagi bisa menjadi sesuatu hal yang lebih baik. Tetapi ada sesuatu hal yang terjadi, ibaratnya seseorang di sini melihat somehow gue tahu si Gemini ini adalah orang yang bisa membuat gue bahagia, tapi somehow ada sesuatu hal yang gue tuh nggak bisa reveal. Nah, hal ini harus ending. Hal ini ada sesuatu, ibarat seseorang di sini indecisive, ada seseorang di sini yang tidak bisa melihat, ibaratnya dia bisa membuat gue bahagia, tapi ada sesuatu hal yang gue tuh nggak tahu ini jalan arahnya kemana, dan itu adalah seseorang yang harus memutuskan apa yang dia inginkan, oke? Nah, how they view you, apa yang dirasakan terhadap kamu. Jadi kamu berhadapan dengan orang yang mungkin emang dia masih cinta sama kamu, dia masih menginginkan sesuatu hal yang baru, dan ada kemungkinan orang tersebut ibaratnya akan menawarkan sesuatu hal yang baru gitu ya. Tapi mungkin pada saat ini seseorang tersebut juga mengingat ada sesuatu hal yang terjadi, jadi kayak dia tuh memasrahin, ya udahlah nanti biarkan aja waktu yang bekerja gitu. Tapi bisa juga dikaitkan ada seseorang yang berasal dari masa lalu akan kembali datang, orang yang mungkin dia udah ghosting, tiba-tiba dia datang, dia menawarkan sesuatu hal yang baru. Nah, itulah yang kurang lebih. Tapi kamu tahu mungkin kalau orang tersebut akan kembali menghubungi kamu, tapi kamu tidak mereveal segala sesuatu hal yang terjadi, oke? Nah, tapi hati-hati dengan keadaan, hati-hati dengan siapapun orang yang berhubungan. Bisa juga orang tersebut masih memiliki, atau kalau misalnya tiba-tiba kamu berhubungan dengan seseorang yang jauh, yang udah lama gak berhubungan sama kamu, mungkin dia masih involved dengan orang lain, mungkin Scorpio involved dalam hubungan ini, mungkin ada seseorang di sini juga masih berhubungan dengan seseorang yang mantan, antara kamu yang masih berhubungan dengan mantan, atau dia yang masih berhubungan dengan mantan. Jadi gitu ya, mungkin ada seseorang di sini masih suka berhubungan dengan mantan, yang itu yang harus diakhiri. Jadi kalau misalnya ada dua orang saling mencintai, tapi mungkin satu orang masih berhubungan dengan seseorang yang berasal dari masa lalu, itu harus berakhir, oke? Nah, karena ada seseorang yang masih sneaky untuk berhubungan dengan seseorang yang berasal dari masa lalu, oke? Tapi di sini akan ada suatu new beginning, mungkin dari seseorang yang tiba-tiba udah lama menghilang, tiba-tiba dia datang lagi, tiba-tiba dia menawarkan sesuatu hal, berkomunikasi sama kamu, tapi dia belum tahu kemana arahnya. Atau kalau tidak berhubungan dengan mantan, ini juga bisa dikaitkan kamu berhubungan dengan seseorang yang mungkin dia menganggap kamu adalah orang yang bisa dijadikan long term partner, secara emosionalnya sudah banyak, tapi ada sesuatu hal jarak yang memisahkan kalian berdua, ada sesuatu hal yang kamu merasa orang tersebut menyembunyikan sesuatu, tapi kemungkinan orang tersebut kembali lagi datang untuk kamu karena dia merasa ada suatu keterikatan secara chemistry, atau dia merasa masih belum bisa moving on, tapi dia melihat kamu sebagai long term partner, tapi ada sesuatu ketidakjelasan di akhirnya. Ini gue tahu dia adalah orang yang bisa membahagiakan gue, tapi ada sesuatu hal yang gue nggak bisa tahu kemana hubungan ini ke arahnya. Intinya kayak gitu, oke? Semoga bisa berhubungan dengan kalian Gemini. Bye guys.